Baik, saya ucapkan selamat sore untuk kita semua. Sore. Bagaimana kabarnya pada kesempatan sore hari ini? Saya lihat mukanya sudah agak suntuk ya, maklum sore. Mari kita membuka Alkitab kita sebagai dasar renungan kita. Kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 saja. Saya akan membacakan untuk kita. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu waspada terhadap penghakiman Allah. Mengapa kita perlu waspada terhadap penghakiman Allah? Nah, ketika berbicara tentang penghakiman Allah, ini berarti kita melihat bentuk aktif dari cara Allah menghakimi manusia. Mengapa Allah menghakimi manusia? Kita menyadari secara hati kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan, dan itu sudah Tuhan berikan melalui firman-Nya di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10 berkata, semua orang itu sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ayat yang ke-23-nya. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ketika berbicara tentang penghakiman, ini artinya setiap dosa manusia itu tidak ada yang tidak dihakimi oleh Allah. Saya mempunyai suatu cerita di mana di sebuah daerah, yaitu di daerah Urenia, Rusia, sekitar tahun 90-an yang lampau. Di situ pada masa itu orang-orang yang hidup pada waktu itu adalah orang-orang yang menganut paham komunisme di daerah Rusia itu begitu. Ada dua orang yang sangat aktif mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada Allah. Saking aktifnya mereka mempropagandakan orang di sana sambil mereka menembakkan senjata mereka ke atas, seolah-olah mereka menembaki Allah. Mereka berusaha membuat orang-orang di daerah Rusia itu terus yakin bahwa tidak ada Allah. Namun Bapak Ibu, disayangkan bahwa ketika mereka kembali ke rumah mereka pergi menggunakan kereta. Sebelum mereka sampai ke rumah mereka, pada waktu itu mereka mengalami kecelakaan. Yang seorangnya langsung pada waktu itu meninggal dunia, dan yang seorangnya patah kakinya. Dan dari kisah ini kita dapatkan bahwa tidak ada dosa yang tidak dihakimi oleh Allah. Namun seberapa cepat Tuhan menghakimi, itu adalah hak Tuhan. Mungkin saja Tuhan bisa menghakimi dengan segera seperti seorang yang langsung meninggal tadi. Tetapi Tuhan juga bisa menghakimi, menunggu penghakiman yang terakhir, seperti yang diderita oleh seorang tadi yang hanya patah kakinya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15, di situ ada peringatan bahwa akan ada penghakiman bagi orang-orang yang terakhir nanti, yaitu di akhir masa milenium. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, karena kita menyadari bahwa ada penghakiman Allah, bahwa benar Allah akan menghakimi manusia. Oleh sebab itu, maka langkah-langkah apa saja yang perlu kita persiapkan. Poin pertama yang saya ingin ajak kita renungkan pada kesempatan sore hari ini adalah memastikan kita sudah diselamatkan. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara tentang keselamatan. Keselamatan itu tidak secara otomatis manusia dapatkan. Keselamatan itu tidak bisa manusia dapatkan karena saya ini keturunan pendeta. Tidak bisa didapatkan karena saya ini seorang yang rajin kebaktian. Tidak didapatkan karena saya ini, papa saya dulu itu adalah pengusaha yang memberi banyak sedekah. Bukan karena itu kita diselamatkan.
tetapi Tuhan memberikan syarat keselamatan, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus. Oh Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, di kitab Perjanjian Lama, ada begitu banyak nubuatan tentang Mesias yang akan menderita. Di dalam kitab Yesaya pasal 53 ada begitu banyak rentetan. Ketika kita membaca secara keseluruhan pasal 53, ada begitu banyak hal-hal yang diberikan mengenai nubuatan tentang Yesus yang akan menderita. Dan itu semua digenapi di dalam Yesus Kristus. Akhirnya kita dapatkan di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa manusia. Oh Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus mengalami kutuk, itu semua karena dosa manusia. Yesus mengalami penghinaan, itu semua karena dosa manusia. Bahkan yang paling menyedihkan adalah ketika Allah Bapa meninggalkan Yesus Kristus. Yesus Kristus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Wow, sebegitu luar biasanya Allah kita, Yesus Kristus ditinggalkan oleh Allah Bapa. Ketika dia mengalami begitu banyak penderitaan, seluruh dosa manusia itu ditimpakan di atas dia. Dan di saat itu juga Allah Bapa meninggalkan dia, sehingga dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Oh Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang Rasul Paulus ajarkan di dalam 1 Korintus. Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang kedua sampai ayat yang saya akan bacakan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Oh Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, inti Injil yang sesungguhnya ada kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, membawakan pembaharuan bagi kita, memberikan kita suatu pengharapan keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita menerima Yesus Kristus. Kita perlu percaya kepadanya. Oh segala dosa kita sudah ditanggungnya, dan saat ini hati kita, terimalah dia sebagai juru selamat pribadi kita. Mengapa? Karena ketika kita menerima dia, Roma pasal 8 ayat pertama dikatakan, demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu. Siapa di tempat ini sudah memiliki kepastian masuk surga? Puji Tuhan. Ini menghantarkan kita kepada poin yang kedua. Poin yang kedua yang ingin saya ajak kita renungkan adalah tetap teguh di dalam iman. Oh Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ketika berbicara tentang penghakiman Allah, kita dapatkan kita perlu memiliki iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Kita sudah diselamatkan, itu suatu hal yang sangat penting. Tetapi selangkah lebih maju kita perlu mempertahankan iman kita. Mengapa? Alkitab memberikan banyak sekali peringatan bahwa kita perlu hati-hati, kita perlu waspada. Di dalam kitab 2 Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, kalau Bapak Ibu membaca di situ, Rasul Yohanes memberikan suatu peringatan waspada terhadap paham-paham penyesat-penyesat di muka bumi ini. Oleh sebab itu, alasan mengapa kita perlu mempertahankan iman kita, saya ingin memberikan 2 alasan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama adalah karena ada pengajaran yang sesat. Pengajaran yang sesat ini berbahaya Bapak Ibu. Mengapa? Secara konteks dalam kitab 2 Yohanes ini, pasal yang pertama khususnya, itu berbicara ada orang-orang yang memahami bahwa Yesus tidak datang dalam daging. Nah kalau pemahaman ini terus digeluti, dipercayai, maka tidak ada kualifikasi Yesus menyelamatkan dosa manusia. Mengapa? Tidak ada gunanya
orang yang mati di atas kayu salib kalau seandainya dia tidak punya daging. Karena mengapa? Di dalam Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bapak Ibu percaya bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan? Dan penumpahan darah itu adalah Yesus Kristuslah yang melakukannya. Oleh sebab itu kita sangat tidak yakin dengan pemahaman yang seperti ini. Karena pemahaman yang seperti ini bisa mengganggu konsentrasi iman kita. Sehingga iman kita bisa lemah, iman kita bisa memudar, dan akhirnya kita bisa meninggalkan iman kita. Dan inilah yang Rasul Paulus takutkan di dalam kitab Ibrani, bahaya murtad, meninggalkan iman. Mengapa? Ketika seseorang sudah percaya Yesus, dia sudah pasti masuk surga. Tetapi ketika dia meninggalkan imannya, maka Alkitab berkata tidak ada korban lagi untuk dia. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Kolose pasal 4 ayat ke-14, di situ ada satu orang namanya Demas. Nah, Demas ini kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Filemon pasal yang pertama ayat ke-24, dia itu adalah teman sepelayanannya Lukas. Dia adalah seorang yang sudah diselamatkan, tetapi di akhir hidup Rasul Paulus memberitahukan bahwa Demas sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Demas lebih mencintai dunia ini. Wow, bagaimana pemahaman kita akan hal ini? Artinya kita tahu bahwa Demas meninggalkan imannya karena dia lebih fokus kepada dunia ini. Mungkin saja karena ada begitu banyak pengajaran sesat yang bisa membawa dia ke dalam jurang kehancuran maut, itu neraka. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, itu adalah alasan pertama mengapa kita perlu teguh berpegang di dalam iman. Alasan yang kedua adalah karena ada upah yang menantikan kita. Kalau berbicara upah, ini semuanya pasti akan tersenyum. Bayangkan saja kalau sudah terima gaji, ini pasti senyumnya minta ampun. Kan bisa jalan-jalan, benar tidak? Sudah pasti. Dapat uang itu kita bisa jalan-jalan kemana aja. Apalagi kalau dapatnya itu 100 juta misalnya. Wah, ini bisa pergi ke Thailand kan? Jalan-jalan ke Thailand. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, itu berbicara tentang kebutuhan secara jasmani kita. Tetapi yang ingin saya ajak kita renungkan adalah kebutuhan kita ketika kita di sorga nanti. Di dalam kitab Yohanes pasal ke-14 ayat yang kedua sampai yang ketiga, di situ Tuhan sendiri berkata, "Aku pergi dan aku menyediakan tempat bagimu." Dikatakan bahwa banyak rumah di sorga ya Tuhan sediakan untuk kita. Siapa di tempat ini yang sudah punya rumah di sorga? Puji Tuhan. Tuhan mengharapkan kita terus berpegang teguh di dalam Injil itu karena ada suatu janji, yaitu janji di mana Tuhan memberikan kita suatu tempat yang mulia. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bukan hanya tempat di sorga, tetapi Tuhan juga menjanjikan mahkota kebenaran. Kalau Bapak Ibu membaca dalam 2 Timotius pasal ke-4 ayat ke-7 sampai ayat ke-8, dikatakan Rasul Paulus berkata di dirinya sendiri berkata, "Sekarang aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman, sekarang sudah tersedia mahkota." Wow, siapa di tempat ini yang sudah pasti memiliki mahkota? Kalau belum, terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Oleh sebab itu, apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Yang pertama, marilah kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Mengapa? Karena hal ini sangat penting, sangat penting. Kita perlu berjaga dan berdoa, karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan mengeraskan hati kita. Mungkin kita tidak tahu apa masalah yang terjadi sehingga kita lemah iman kita dan meninggalkan kebenaran itu. Dan aplikasi yang kedua, jangan meninggalkan pertemuan Jumat. Ini sebenarnya mudah, tetapi sering dilakukan. Aduh, sakit perut Pak, nggak bisa ke gereja Pak, maaf ya. Kalau Pak, alasannya cuma sakit perut, tidak datang ke gereja. Ini berbahaya. Mengapa? Semakin engkau meninggalkan pertemuan jemaat, semakin engkau akan diusik oleh iblis. Oleh sebab itu, menjadi kesimpulannya adalah karena ada penghakiman,
marilah kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita perlu berpegang teguh. Mengapa kita berpegang teguh? Karena Tuhanlah yang terus menuntun kita. Amin.